suatu pabrik alat elektronik dengan merek apapun, pabrik itu pasti tahu keadaan produk yang dia produksi itu tadi. Manusia adalah produk Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini adalah produk Allah Subhanahu wa taala. Maka melaksanakan kehidupan ini, jalan yang terbaik adalah mengikuti tuntunan Sang Pencipta kehidupan, dialah Allah Subhanahu wa taala. Buka pintu hati, hidayah akan datang. Buka pintu hati, perbaikan akan datang. Buka pintu hati, sifat istiqomah akan datang. Buka pintu hati, segala kebaikan akan mudah dilaksanakan. Buka pintu hati, insya Allah husnul khotimah akan kita dapati. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kesiapan untuk melaksanakan petunjuk itu sendiri. Shiratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Di awal tadi sudah saya sampaikan, untuk bisa melaksanakan kehidupan ini dengan benar adalah mendapatkan petunjuk dari Pencipta kehidupan ini. Setelah kita siap secara mental menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita siapkan pula perbaikan-perbaikan dalam diri kita. Itulah jalan menuju shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Dalam satu kitab tafsir disebutkan shiratal ladzi la i'wijaja fihi wa huwal Islam. Jalan yang tidak ada penyimpangan di dalamnya, itulah jalan Islam. Jadi jalan yang lurus adalah jalan yang Allah berikan. Jalan yang lurus adalah jalan Islam. Inna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Inilah jalanku yang lurus, kata Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'uhu, ikutilah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita melaksanakan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, hidayah Allah dalam kehidupan? Dinang qiyamah, selalu berpedoman. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya kita bingung menghadapi suatu masalah dalam kehidupan. Ada kalanya kita mengalami kebuntuan dalam melaksanakan kehidupan. Demikian pula suatu perbuatan yang rutin kita lakukan, tapi terkadang kita bingung juga ketika menghadapi masalah. Karena itu jalan yang terbaik adalah selalu memiliki pedoman sebagai petunjuk teknis, sebagai petunjuk pelaksanaan dalam kehidupan ini. Suatu produk elektronik yang diproduksi oleh pabriknya, maka pabriknya memberikan buku petunjuk bagaimana mengaktifkan, bagaimana menonaktifkan, dan bagaimana menyelesaikan ketika ada masalah. Manusia ciptaan Allah, Allah ciptakan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dalam melaksanakan kehidupan. Oleh karena itu, siapapun manusianya, dari strata golongan manapun, kalau dia siap membuka hati untuk menerima hidayah Allah, kalau dia siap melaksanakan hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada pedoman Al-Qur'an, di situ ada pedoman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana secara umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita semua, taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Rasulullah mengatakan, aku tinggalkan kepada kalian dua pedoman yang kalian tidak akan sesat dalam kehidupan kalian. Dalam urusan pribadi kalian tidak akan tersesat. Dalam urusan rumah tangga kalian tidak akan tersesat. Dalam kehidupan komunitas dan jamaah kalian, bermasyarakat, berbangsa, tidak akan sesat. Ma in tamassaktum bihima, jika kalian berpedoman kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sangat diperlukan kesiapan batin kita untuk berpedoman kepada Al-Quran, berpedoman kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun dalam urusan apapun, ketika dia berpedoman pada petunjuk yang benar,
maka pasti dia akan bisa menghadapi kehidupan dengan benar. Dia akan bisa menyelesaikan urusan kehidupannya dengan benar, karena ada pedoman yang membimbing dia untuk menyelesaikan segala permasalahan. Dan pedoman umat Islam adalah Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, bagaimana kita melaksanakan pedoman itu? Kita perlu uswah, kita perlu qudwah, yaitu apa? Contoh. Saya, bapak, saudara sekalian bisa menjadi baik? Belum tentu, karena kita memang orang baik. Tapi kita bisa menjadi baik karena ada orang yang lebih dulu baik sebelum kita. Nah, orang yang lebih dulu baik sebelum kita, itulah yang menjadi contoh kita. Maka menyontoh dalam kehidupan adalah sesuatu yang penting untuk kebaikan. Meniru yang lebih baik dalam kehidupan adalah lebih baik. Maka saya selalu sampaikan kepada para jamaah di setiap momen pengajiankah itu, kajian-kajian dan lain sebagainya, silahkan Anda meniru seorang ustadz dengan segala perilaku kebaikannya. Tapi ketika ada ustadz yang lebih baik, silahkan tiru ustadz yang lebih baik lagi. Ada lagi ustadz yang lebih baik, silahkan tiru yang lebih baik lagi. Kenapa? Karena kita semua ingin lebih baik dalam kehidupan ini. Hadirin para pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu contoh dalam kehidupan. Perlu contoh dalam kehidupan itu baik, tapi ada yang lebih baik, yaitu menjadi contoh dalam kebaikan. Dalam rumah tangga, suami bisa menjadi contoh dalam kebaikan, istri bisa menjadi contoh anak-anak dalam keseharian, dan di tengah-tengah kehidupan, kepala wilayah menjadi motivasi kebaikan, contoh kebaikan. Dan kalau semua itu saling memberi contoh, akan terjadi suatu keadaan yang disebut dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika suasana berlomba menuju kebaikan itu terjadi, maka seakan tidak ada celah yang jelek. Kenapa? Karena setiap orang berlomba untuk menuju kebaikan. Dalam rumah tangga, istri berlomba dengan suami menuju kebaikan. Dalam organisasi, dari struktur atas sampai bawah, semua berlomba menuju kebaikan. Maka kebaikan itu akan tercipta. Lebih daripada itu, kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara, kalau semuanya beraktivitas memberi contoh kebaikan, maka bangsa ini akan melihat perlombaan kebaikan dalam setiap harinya. Subhanallah.